Pemirsa, adanya wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi mencuat setelah disahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Namun usulan itu bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo CS itu disebut bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan mediasi penal. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyebut ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faisal Assegaf dalam audiensi di PT IKA Rabu kemarin. Jimli mengatakan usulan mediasi itu dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Menghargai sikap. Dan coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjut kan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solution. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Kubu Roy Suryo CS meragukan mediasi bisa terjadi karena Joko Widodo dalam agenda mediasi di beberapa gugatan tidak pernah hadir. Ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi. Yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya, utangnya aku lunasi, mediasi, selesai. Kalau pidana ya korupsi, ya sudah ya kita anggap selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas, begitu kan. Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru saja disahkan DPR menjadi undang-undang dinilai membawa angin segar bagi Roy Suryo CS. Terdapat sebuah klausul yang dapat menjadi pintu bagi Roy Suryo CS terhindar dari pidana. Mungkinkah restoratif justice bisa menyelesaikan kegaduhan tudingan ijazah Jokowi? Lantas, siapa yang diuntungkan? Apakah publik berhak tahu keaslian ijazah Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi muncul setelah disahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Usulan itu bisa dilakukan asalkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor harus hadir. Namun, apakah dengan restoratif justice kasus ijazah Jokowi bisa selesai? Berikut pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Kita harus melihat terhadap pasal yang diancamkan oleh Roy Suryo. Kan ada berapa klaster? Itu ya dulu. Oleh karena itu kalau dilihat dari pasal-pasal yang diancamkan, itu kan ada pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun, yaitu 310, 311 pencemaran baik dan fitnah, itu dimungkinkan. Tapi kalau terhadap pasal-pasal yang kaitannya dengan 45, 27 yang terkait dugaan manipulasi elektronik, itu agak sulit. Karena kita walaupun restoratif justice di KUHA baru
itu mensyaratkan satu tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun. Pertanyaannya, dari 7 pasal yang didakwakan, disangkakan, mana yang di bawah 5 tahun? Ini yang menjadi problem. Kedua, adanya persepakatan, adanya pemulihan korban, karena konsep RJ itu adalah konsep dari common law yang ada di bawah ke Indonesia, kemudian di dalam tanda petik damai itu dalam hukum pidana ada mediasi penal, kan itu dalam bentuk alternatif penyelesaian. Oleh karena itu sebagai bentuk RJ, sebagai paradigma baru dalam politik hukum negara untuk mengurangi kompleksitas, untuk menyelesaikan asas cepat. Sehingga di dalam KUHP baru nanti ada beberapa alternatif RJ itu bisa di tingkat lidik sudah selesai, di tingkat penyidikan, sekarang di Polda, mudah-mudahan bisa di tingkat penuntutan, kalau memang nanti naik penuntutan, apalagi di tingkat persidangan. Setelah pembacaan dakwaan masih dimungkinkan sebagai bentuk restoratif justice. Cuman pasal mana? Makanya kita juga harus kembali pada koridor syarat tentang restoratif justice terhadap pasal-pasal yang diancam tidak lebih dari 5 tahun. Kriteria